Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berusaha, berkuasa mengampuni dosa." Berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Kali ini kita akan mendengarkan Yesus yang sedang mengajar. Orang-orang pada waktu itu suka mendengarkan Yesus. Dan apa tema ajaran Yesus? Yesus selalu berbicara tentang Allah Bapanya. Tetapi Yesus berbicara dengan cara yang baru, yang berbeda dengan cara ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hal ini kita temukan dalam Injil Markus bab 1 ayat 22 dan ayat 27. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Saudara dan saudari, Yesus menggambarkan Allah sebagai kabar baik yang besar bagi kehidupan manusia. Allah yang mengasihi dan menerima manusia, dan Allah yang tidak mengancam dan tidak mengutuk manusia. Seorang pria lumpuh dibawa oleh 4 orang. Yesus adalah bagi mereka satu-satunya harapan mereka. Karena melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang-orang lumpuh itu, "Dosa-dosamu diampuni." Saudara dan saudari, pada waktu itu orang-orang punya kepercayaan bahwa cacat fisik, kelumpuhan adalah hukuman dari Allah karena suatu dosa yang dilakukan. Karena itu orang lumpuh dan banyak orang cacat lainnya merasa bahwa mereka ditolak dan disingkirkan oleh Allah. Yesus mengajarkan sebaliknya. Iman besar orang lumpuh adalah tanda bahwa mereka diterima oleh Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata,
dosa-dosamu diampuni. Allah tidak menolak kamu. Penegasan dan ajaran Yesus tidak sesuai dengan gagasan yang dimiliki para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengenai Allah. Karena itu mereka bereaksi. Yesus menghujat Allah. Menurut ajaran mereka, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa, dan hanya imam yang dapat menyatakan bahwa seseorang diampuni dan dimurnikan. Bagaimana mungkin Yesus di mata mereka, seorang pria awam yang sederhana, mengatakan bahwa orang lumpuh itu diampuni dan dimurnikan dari dosa-dosanya? Dan kemudian, jika orang awam yang sederhana bisa mengampuni dosa, maka para ahli Taurat dan imam akan kehilangan fungsi mereka. Inilah sebabnya maka mereka bereaksi dan membela diri. Saudara dan saudari, Yesus membenarkan tindakannya dengan berkata kepada mereka, manakah lebih mudah mengatakan dosamu telah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Jelaslah bagi seseorang lebih mudah untuk mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni, karena tidak seorang pun dapat meneguhkan atau membuktikan fakta ini. Tetapi jika seseorang mengatakan bangun dan berjalanlah, dalam hal ini semua orang dapat melihat apakah ia memiliki kemampuan atau tidak untuk menyembuhkan. Untuk alasan ini, untuk memperlihatkan bahwa dengan nama Allah, Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan berjalanlah. Saudara dan saudari, Yesus menyembuhkan orang itu. Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Yesus juga memperlihatkan bahwa kelumpuhan bukanlah hukuman dari Allah karena dosa. Allah menerima mereka dalam kasih-Nya. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Bagaimana kepedulian kita kepada orang-orang sakit diwujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.